Oke, eh, saudara-saudara sekalian, topik kita setelah pengenalan untuk mata kuliah metode numerik ini, topik selanjutnya adalah galat, ya. Jadi dalam galat ini akan didahului oleh pengenalan konsep nilai sejati atau nilai eksak dan nilai hampiran. Nah, jadi nanti Anda bisa tahu konsep galat itu apa setelah Anda memahami nilai eksak maupun nilai hampiran. Ya. Jadi di awal perkuliahan kita di pengantar kemarin itu sudah kita bahas bahwa tidak semua persoalan dalam matematika itu bisa diselesaikan dengan cara-cara atau dengan metode eksak, ya. Dan sudah diberikan contoh untuk saudara-saudara sekalian juga. Sehingga kita membutuhkan metode hampiran untuk menyelesaikan persoalan matematika yang jika diselesaikan secara analitik rasanya sangat sulit, bahkan mungkin tidak mungkin diselesaikan. Namun dengan bantuan metode pendekatan, maka persoalan-persoalan matematik yang sulit diselesaikan dengan cara-cara analitik tersebut dapat dengan mudah diselesaikan, apalagi dengan bantuan software atau eh, aplikasi-aplikasi untuk menunjang metode-metode hampiran tersebut. Dan salah satu diantaranya adalah Ray Pascal, ya. Dan ada beberapa uh, aplikasi yang lain, diantaranya juga MATLAB, ya. Dan yang paling kekinian itu Python, ya. Oke, kita awali kuliah kita dengan dua contoh, ya. Nah, ini saya yakin apa yang Anda lihat itu. Berat badan atau nggak timbangan, Kak? Timbangan berat badan seseorang. Yang jelas itu bukan saya, ya. Itu bukan kuku saya juga, ya. Dan bisa Anda pastikan bahwa berat itu berapa? Nah, oke, 56 kilogram, ya. Kalau dari ini, dari gambar bisa kita lihat. Kenapa sampai dikatakan 56 kilogram? Saudara-saudara bisa lihat, ini kan 50. Nah, ini berat yang ditunjukkan oleh jarum ini yang warna merah ini kan. Berat atau bobot tubuh dari orang yang sementara naik di timbangan ini. Nah, oke, dikatakan 56. Kenapa? Karena kalau Anda hitung dari jarak dari 50 sampai 60, kan ini ada skala satuan-satuan ini, ya. Kita bisa lihat ini katakanlah satu satuan. Nah, mewakili 1 kilogram berat, ya. 1 kilogram bobot. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 59, 60. Sehingga masing-masing jarak ini mewakili 1 kilogram. Nah, kita lihat bahwa jarum ini menunjuk tepat pada garis lebih dari setengah bagian sedikit, ya. Dan kalau dihitung dari awal, maka Anda lihat ini 50. Kalau ini 50 kilogram, ini 51, 52, 53, 54, 55, 56. Sehingga uh, bobot tubuh dari orang yang ditimbang ini adalah 56 kilogram, dan ini merupakan nilai eksak atau nilai pasti, ya. Nilai eksak atau bisa dikatakan juga nilai yang pasti, ya. Nilai eksak atau nilai yang pasti. Oke,
Sekarang saya kasih ilustrasi berikutnya. Nah, kita lihat, kita lihat. Ini kira-kira berapa kecepatan? Ini kan speedometer ya, speedometer dari sepeda motor. Dan kita bisa lihat keterangan atau uh, angka ya, keterangan dalam bentuk bilangan-bilangan ini ya. Ini melambangkan kecepatan dari sepeda motor ini dalam satuan kilometer per hour atau kilometer per jam. Kita bisa lihat eh, kecepatannya pastinya di sekitar ini. Ya, di sini ada 60, di sini ada 80. 60, 80. Nah, pastinya bahwa ini 60, 80. Berarti di sini kemungkinan ini bisa kita katakan ini 70. Berarti 60, 70, 80. Jadi jarak ini kan 20. Jadi kalau setengah bagian dari ini berarti jaraknya 10. Berarti sini 70, ini 80. Nah, pertanyaannya, kecepatan berapakah? Pada kecepatan berapa ini keterangan yang ditunjukkan oleh speedometer ini. Ada yang bilang bahwa 72 kg. Namun kita tidak tahu berapa. Ya, apakah benar 72 kg? Dan tidak bisa dikatakan demikian. Ini belum pasti. Ada yang bilang 70 kg. Bisa, bisa juga ini tidak salah. Namun bisa juga kita hampir ini nilai hampirnya bisa bisa juga kemungkinan kecepatannya 71 km per jam atau kilometer per hour ya. Hour ya, kilometer per hour. Oke, ini semua bisa benar jawaban ini. Namun perlu Anda perhatikan, ada beda. Beda ya. Beda dalam arti begini, tanda operatornya beda. Biasanya kan kita pakai ini. Kita pakai tanda ini. Enggak, saudara bisa lihat. Beda kalau saya tulisnya gini. Sama dengan 72 kilometer per jam. Oke. Atau sama dengan 70 kilometer per jam. Atau sama dengan 71 kilometer per jam. Anda perhatikan antara nilai ini, tanda operator ini, dan ini kan beda. Iya kan? Ini nilai hampiran. Artinya kalau ini berarti, oh iya, taksirannya kira-kira kecepatannya itu 72 km per jam. Ini saya mulai dari paling dasar ya, supaya intinya Anda tidak bingung antara nilai hampiran dan nilai eksak. Ini 72 km per jam. Ini kira-kira atau sekitar 72 km per jam. Atau kalau dalam bahasa asing, approximately. Ya, mendekati. Ini juga, oh iya, kecepatannya, nah, jadi dia kayak bergelombang sedikit begini, dihampiri. Ah, hampirannya itu 70 km per jam. Nah, ini berarti ini nilai hampiran. Nah, kalau kalau kayak yang seperti ini, nah, kalau ada tanda ini, itu berarti bahwa nilai eksak. Nah, kalau tanda begini, itu artinya nilai hampiran. Saudara bisa lihat kan? Sudah bisa lihat perbedaan kan? Jadi kalau ini kecepatannya itu sekitar 72 kg. Bisa benar. Jawaban tersebut benar. Atau Anda bisa bilang juga bahwa kecepatannya itu mendekati atau sekitar 70 km per jam.
Benar, karena ini nilai hampiran. Kita taksirkan. Oh ya, taksirannya sekitar ini. Bukan nilai eksak. Nah, karena memang keterangan yang ditunjukkan dalam ini juga tidak mewakili skala tertentu. Dia hanya berupa prediksi eh, prediksi ya. Kita memperkirakan ini teratas sekitar Warna berapa apa itu. yang Ya. Kemudian ini juga sama, mendekati sekitar kecepatannya sekitar 71 km per jam. Ini juga hampiran. Berarti kalau itu benar semua jawabannya. Beda kalau kasus kayak begini. Contoh yang saya tulis di bawah. Kalau 72 km per jam berarti pasti karena kata sama dengan. Artinya memang tepat kecepatannya 72 km per jam. Tahu seperti ini, 70 km per jam. Cepat sama dengan juga ini. Kecepatannya sama dengan 70 km per jam. Atau sama dengan juga 71 km per jam. Nah, ini pasti, memang nilai pasti, nilai yang tepat. Ya, oke. Sampai di situ paham kan? Udah paham apa itu nilai eksak, apa itu nilai empiran? Paham ya? Paham, Pak. Oke, Tanpa baik. Mau paham Bentar. bagaimana, Pak? Sambil seperti Oke, saya lanjut. Oke, nah, itu boleh. yang mana? Potong kulit dapat. Apa itu? Yang mana itu? Baik, dan cerita dulu. Nanti kalian cerita sesudah kuliah selesai baru cerita aja. Kalau cerita di sini kita cerita tentang metode numerik ya. Baik, saya lanjut ya. Nah, kalau Anda pastinya tidak lagi asing dengan pi. Tahu pi dong? Kalau kita bicara tentang hal-hal yang terkait dengan lingkaran, berarti kita bicara tentang nilai pi. Kalau kita ngomong pi ini terkait dengan lingkaran ya. Anda paham kan? Saudara paham kan? Nah, kalau nilai pi sendiri seringkali uh, orang tulis begini kalau di sekolah dasar ya, SD. Sebenarnya itu nilai kesepakatan. Karena kita mengajar perhitungan, perkalian atau pembagian di sekolah dasar itu kalau bilangannya dalam tanda desimal, kalau digit di belakang ini masih panjang itu kan akan membingungkan siswa untuk berhitung. Maka dibuat kesepakatan bahwa nilai pi itu sama dengan 3,14. Tapi sebenarnya kalau secara matematik ini salah, keliru. Harusnya dihampiri. Nilai pi itu dihampiri oleh nilai 3,14. Itu baru benar. Tapi kalau di sekolah dasar untuk menyederhanakan perhitungan supaya membuat siswa cepat paham operasi berhitung untuk tahun perkalian, kita disepakati bahwa itu 3,14 ya. Eh, Sekarang coba Anda lihat di sini. Pi adalah suatu bilangan yang sering digunakan dalam perhitungan. Nah, yang terkait dengan geometri maupun trigonometri ya. Nilai pi sendiri itu, kenapa di sini saya taruh sama dengan? Karena ini nilai pi yang sebenarnya. Dan tanda titik-titik ini elipsis ya. Kalau ini kita kenal dengan tanda elipsis. Itu artinya bahwa masih ada bilangan-bilangan lagi di belakang. Entah 6, sesudah 6 ini ada berapa. Anda bisa pencet di kalkulator untuk mengecek tingkat pi, lalu nanti muncul eh, besarnya berapa dalam desimal ya. Kalau pi sendiri ya bisa 3,14, yang kiri 3,14, dan itu merupakan hasil dari 22/7. 22/7 ya. Oke. Baik, saudara sekalian. Pi sama dengan 3,1415962536 dan seterusnya adalah besar dari nilai pi ya. T T adalah tanda elipsis. Nah, ini maksudnya ya merupakan simbol
dari nilai yang masih ada di belakang. Makanya tadi saya sebut masih berlanjut ini berapa. Dan kalau untuk tiap-tiap kalkulator tergantung dari daya tampung digit itu nanti juga besarnya beda. Tergantung dari daya tampung digit ya. Oke. Bentar. Seringkali dalam perhitungan, nah ini seringkali dalam perhitungan luas lingkaran, ini sebagai contoh aja ya, nilai pi disingkat menjadi 3,14. Tadi sudah saya singgung di awal. Nilai pi disingkat menjadi 3,14 ini dilakukan dengan tujuan untuk menyederhanakan perhitungan. Ya. Kan nilai dari pi dengan menghilangkan sebagian digit di belakang tanda koma. Nah, penyederhanaan nilai pi ini menghilangkan sebagian digit ya di belakang tanda koma sehingga eh, proses ini menimbulkan galat dalam perhitungan. Mungkin saya mau bertanya untuk mengecek Anda, galat itu apa? Sebelum kita masuk ke pembahasan lebih lanjut. Suara saya kedengaran kan? Kedengaran ya? Oke. Ya. Pak. Galat itu apa? Kalau dari penjelasan saya dari awal sejak awal hingga tampilan slide beberapa ini, kira-kira sudah punya gambaran galat itu apa? Belum? Oke, mungkin nanti bisa uh, paham. Ya sudah beberapa uh, bagian lanjutan dari ini ya. Galat sebenarnya ini selisih antara nilai hampiran dan nilai sejati ya. Itu dia. Baik, kita lihat sama-sama. Oke. Nah, ini yang perlu saudara-saudari pahami apa itu galat ya. Galat. Jadi yang pertama harus saudara-saudari paham tentang galat, yaitu ada dua hal ya. Jadi bagaimana menghitung galat dan kemudian bagaimana terjadi galat atau bagaimana galat timbul ya atau terjadi bagaimana sehingga timbulnya galat. Nah, itu dia. Jadi dua hal yang nanti kita pahami dari pembahasan tentang galat ini, yaitu bagaimana menghitung galat dan bagaimana terjadinya galat. Oke. Kenapa sampai kita perlu memahami tentang galat? Karena galat ini, galat ya, itu berasosiasi atau berkaitan dengan seberapa dekat solusi hampiran terhadap solusi sejati atau solusi eksak. Nah, jadi semakin kecil nilai galat, maka solusi itu makin mendekati nilai sejati atau makin mendekati nilai eksak. Ya, jadi ya, semakin kecil galat, maka solusi hampiran yang kita buat itu makin mendekati nilai sejati. Sebaliknya, semakin besar galat, maka semakin menjauh dari nilai sejati. Oke. Bisa kita katakan juga bahwa semakin kecil galat, maka semakin teliti solusi numerik yang kita dapatkan. Ya, semakin kecil galat, maka semakin teliti solusi numerik yang kita dapatkan. Oke. Nanti untuk poin-poin selanjutnya bisa saudara-saudara lihat, kita akan menghitung galat secara matematis. Kita akan mengkonsepkan galat secara matematis. Oke, kita misalkan bahwa atopi ya, kalau dalam statistik itu kita kenal atopi apa itu untuk uji regresi ya. Sini saya masih pakai istilah yang sama ya, bahwa atopi ini itu merupakan nilai hampiran terhadap nilai sejati A. Ya.
Oke, misalkan A adalah nilai hampiran terhadap nilai sejati A, maka selisih nilai antara nilai hampiran dan nilai sejati itu bisa kita formulasikan atau kita rumuskan sebagai ini. Jalan sama dengan selisih antara nilai sejati dan nilai hampiran. Atau E ya, ini epsilon. Iya, bisa kita katakan kita notasikan galat sebagai epsilon ini ya. Itu sama dengan A kurang atau B. Di mana A ini sendiri merupakan nilai sejati atau nilai eksak dan A atau B ini merupakan nilai uh, hampiran ya. Nah, itu yang harus saudara-saudari ingat. Bahwa galat itu merupakan selisih antara nilai sejati dan nilai hampiran. Saya tandai dulu biar nantinya itu saya bagikan materinya di Google Classroom ya. Oke. Baik. Dari definisi galat secara matematis ini, maka kita bisa mendefinisikan galat menurut definisi yang kita buat di sini ya, dari formula tadi. Nah, bahwa galat itu bisa kita definisikan sebagai selisih antara nilai sejati dan nilai hampiran. Kita lihat selisih berarti kurang ya. Nah, selisih antara nilai sejati dan nilai hampiran. Nah, misalkan ini ada contoh sebagai penguat bagaimana memahami konsep dasar dari galat ya, konsep dasar dari galat. Kita lihat sama-sama bahwa misalkan atopi ini uh, merupakan nilai hampiran dari A atau B, nilai hampirannya 10,5 ya, adalah nilai hampiran dari A sama dengan 10,45. Maka galatnya adalah kita cari selisih antara nilai eksak dan nilai hampiran. Maka ini ya 10,45 kurang 10,5. Jadi ini dia. Kita peroleh negatif 0,05. Sampai di situ. Selanjutnya nanti Anda bisa lihat sama seperti nilai mutlak, nanti kita akan pakai istilah galat absolut, di mana tanda negatif ini bisa diabaikan ya. Oke. Jika tanda positif, jika galat ya, tanda pada galat, positif atau negatif itu tidak dipertimbangkan, maka galat mutlak dapat kita definisikan sebagai ini. Ya. Mutlak adalah nilai mutlak atau nilai absolut dari selisih antara nilai eksak dan nilai hampiran. Ya. Baik. Bisa ya? Paham ya? Saya tidak terlalu cepat ya. Bisa? Oke. Bisa, Pak. Sarah, Cynthia. Bisa ya? Baik, saya Bisa, lanjut. Pak. Oke, saya lanjut ya. Nah, sekarang kita akan masuk pada interpretasi dari nilai galat. Interpretasi nilai galat ini dimaksudkan supaya kita bisa membedakan galat. Misalkan dalam artian seperti ini, misalkan nilai galat itu sama dari dua kasus yang berbeda. Ini maksudnya supaya memberi penekanan pada keberartian nilai galat. Ya, keberartian dari nilai galat. Jadi jangan sampai Anda berpikir bahwa misalkan suatu kasus kesalahan perhitungan, misalkan kita menghitung panjang jembatan, ada kesalahan, misalkan galatnya itu 1 cm, dan kita menghitung panjang sebuah ruangan itu galatnya juga 1 cm. Itu
besar galat itu sama, namun keberartian galat itu sangat berbeda untuk dua kasus tersebut. Nah, kita akan lihat ilustrasi sederhana. Nah, sini, misalkan seorang anak melaporkan panjang sebatang kawat itu 99 cm. Ya, seorang anak melaporkan panjang sebatang kawat 99 cm. Padahal panjang sebenarnya itu 100 cm. Galat kan 1 cm berarti. Maka galatnya itu selisih antara nilai sebenarnya dan nilai yang ditimbulkan oleh kesalahan perhitungan. Jadi maka galatnya itu 100 kurang 99 sampai dengan 1 cm. Oke. Sementara itu kasus yang lain ya. Seorang anak yang lain melaporkan panjang sebatang pensil itu 9 cm. Padahal panjang sebenarnya dari pensil itu 10 cm. Anda lihat dua kasus yang sama sebenarnya. Maksudnya dua kasus kesalahannya besar nilai galatnya sama, tapi pada dua kasus yang berbeda. Nah, Anda lihat. Nah, ini tadi menghitung panjang apa? Panjang sebatang kawat kan? Sekarang menghitung panjang sebatang pensil. Nah, ketika diukur, seorang anak mengukur itu panjang sebatang pensil itu 9 cm. Padahal panjang sebenarnya itu 10 cm. Maka galat yang ditimbulkan dari perhitungan ini juga 1 cm, yaitu 10 kurang 9 ya. Oke. Anda bisa lihat sekarang. Kedua galat tersebut pengukurannya sama. Dalam arti bernilai sama yaitu 1 cm. Namun galat 1 cm pada pengukuran panjang pensil itu lebih berarti daripada galat 1 cm pada pengukuran panjang kawat. Nah, Anda bisa lihat. Oh, kalau ini, oh sangat besar ini. Sehingga kalau ini kan 100, ini kan 10 ya. Pada panjang kawat 100. Panjang pensil 10. Kalau kesalahan yang terjadi 1 cm, misalkan galat yang ditimbulkan itu 1 cm pada pengukuran panjang sebatang kawat itu 1 cm. Yang panjangnya 1 cm itu tidak terlalu berarti dibandingkan kesalahan atau galat yang ditimbulkan pada perhitungan panjang sebatang pensil yang uh, besarnya itu 10 cm. Yang panjang sebenarnya dari pensil itu 10 cm. Anda lihat ya. Oke. Nah, Anda bisa lihat dua kasus ini dua kasus yang berbeda. Namun memberikan besaran nilai galat yang sama, yaitu 1 cm. Saya Anda lihat bahwa galat 1 cm pada pengukuran panjang pensil lebih berarti daripada galat 1 cm pada pengukuran panjang kawat. Jika kita ya tidak ada, jika tidak ada informasi mengenai panjang kawat sesungguhnya dari kedua kasus tersebut, maka tentu saja kedua galat itu dianggap sama. Misalkan tidak ada keterangan yang diberikan di awal, maka pasti orang yang baru melihat perhitungan itu pasti berpikir bahwa oh ini kasusnya sama. Wah, kedua galat yang besarnya 1 cm itu bisa dianggap sama. Padahal kan beda. Ya. Nah, untuk mengatasi interpretasi nilai galat ini, ya, untuk mengatasi kondisi ini yang kita sudah diskusikan di awal, kita ilustrasikan di awal. Nah, untuk mengatasi persoalan tersebut, nah ini menyangkut nilai galat, maka galat ini harus dinormalkan terhadap nilai sejatinya. Galat harus dinormalkan terhadap nilai sejatinya. Nah, dari gagasan itu, bahwa galat harus dinormalkan terhadap nilai sejatinya untuk menghindari misinterpretasi nilai galat yang sama pada kedua kasus perhitungan yang berbeda, maka harus dibuat suatu konsep namanya galat relatif. Galat relatif ya. Nah, apa itu galat relatif? Secara matematis kita definisikan galat relatif itu sebagai perbandingan antara besarnya galat dan nilai eksak. Besarnya galat berbanding nilai besarnya nilai eksak, nilai sejati.
Jika ini dibawa ke dalam persen, dibawa ke dalam konsep persen ya, maka bisa kita buat jarak relatif itu sebagai perbandingan antara jarak dan nilai eksak dikalikan 100%. Oke. Saya mau bertanya untuk saudara-saudara, mungkin nanti jawab ya. Untuk kasus ini, saya mau tanya aja. Kira-kira jalan alternatifnya berapa? Untuk dua kasus ini. Untuk kasus panjang pensil ini, kalau maupun panjang kesalahan pada panjang pensil, maupun kesalahan pada panjang perhitungan panjang kawat. Nah, bisa kita lihat bersama. Sama ada pendapat. Coba kita lihat sama-sama. Misalkan untuk apa nih? Untuk perhitungan apa ya? Perhitungan panjang kawat ya. Perhitungan panjang kawat. Kita lihat. Ambil aja sudah ada ini. Galatnya berapa? 1, Pak. 1. Ya ini kita langsung ke galat relatif aja ya. Ini 1 berbanding berapa? 100, Pak. 100. Hasilnya berapa? 1 banding 100 atau 1 bagi 100. 0,01. 1. Kalau pada panjang pensil, ya, 1 banding 10. 1 banding 10. 10,1. 0,1. Sorry. 0,1 ya. Lihat dia. Bisa Anda lihat antara 0,01 dan 0,1 ini lebih besar yang mana? Lebih berarti yang mana? 0,1, Pak. 0,1. 0,1. Makanya tadi saya sudah sentil bahwa kesalahan atau galat 1 cm pada perhitungan panjang kawat itu tidak seberarti galat 1 cm yang ditentukan pada pengukuran panjang pensil. Kalau 1 cm pada dari 10 kesalahan 1 cm atau galat 1 cm dari 10 itu sudah besar itu. Nah, kita bisa lihat kan? Berbeda ini malah. Wah, ini lebih berarti ya bahwa pada perhitungan ini bisa kita katakan bahwa galatnya itu lebih berarti. Ya. Oke. Cek. Tabita Jurkalen. Saya tanya saja, nanti Nona jawab ya. Untuk menghindari misinterpretasi terhadap nilai galat yang sama, ada perhitungan kasus perhitungan yang berbeda ya. Akan digunakan apa? Harus pakai apa? Tabita Jurkalen. Dan Edi Saleh siapa nih? Kira-kira apa? Harus buat apa? Kita pakai apa supaya menghindari misinterpretasi terhadap nilai jalan?
baru bahas ini loh. Pakai jalan relatif. Jangan lupa ya. Jujur kalian ya. Ya, Pak. Oke, Ya, baik. Pak. Saya sekedar cek. Oke, kita lanjut. Nah, ini mungkin ada satu contoh soal. Ini sudah saya latih dengan kelas sebelumnya di sini ya, di kelas reguler di Ambon. Nah, Anda bisa lihat contohnya. Eh, ada seorang anak namanya Frandi ya. Ini si Frandi ini mengukur apa namanya? Frandi ini mengukur panjang jembatan Merah Putih. Ya, ukur panjang jembatan Merah Putih ya. Nah, hasil dari pengukuran panjang JMP ya, jembatan Merah Putih itu, ini saya ngambil dari keterangan dari Google ya. Itu panjangnya 113.900 cm. Ini kurang lebih 1,3 kilometer ya. 1, sekian, 3 kilo sekian. Oke, ini kalau dibawa ke sentimeter itu 113.900 cm. Ini panjang, oh ya, ini hasil pengukuran maksudnya. Sorry, saya keliru di sini. Kalau di keterangan pada Google itu dari Wikipedia ya, itu bahwa panjang sesungguhnya dari jembatan Merah Putih itu 114 ah, 114.000 cm, itu kurang lebih 1,1 kilo sekian ya. Oke, 1,1 kilo 4 sekian lah. Oke, panjang sesungguhnya berapa? Ini ya. Ini. 1.400. Oke, Dapat berapa, 114.000 Ibu? cm. Kemudian galan yang ditimbulkan berapa? 113.900. Nah, kemudian ada kasus yang lain. Ada seorang anak juga mengukur panjang meja. Hasil pengukuran dari panjang meja yang dilakukan oleh Yuni ini memberikan hasil 400 cm, padahal panjang sebenarnya itu 500 cm. Saudara-saudari diminta untuk menghitung jalan absolut dan jalan relatif yang ditimbulkan. Dan pertanyaan lanjutan, siapa yang perhitungannya lebih teliti? Silakan Anda hitung dulu, baru Anda bilang jawabannya ke saya ya. Silakan. Coba dikerjakan untuk soal ini. Bisa saya cek. Akan hitung dulu ya. Kalau sudah bilang.
Sudah, Pak. Berapa sini? Pak. Untuk yang panjang merah putih, galat absolitnya 100 cm. Ya, oke, bagus. Untuk mejanya juga 100 cm. Ya, oke. Galat relatifnya yang untuk merah putih, jembatan merah putih 0,0087. Untuk yang galat relatif mejanya 0,2, Pak. Oke, baik. Kita coba lihat. Nah, untuk pengukuran jembatan ya. Ya, Kita Pak. lihat untuk pengukuran jembatan. Kalau kita bisa lihat, kita lihat untuk tinjau untuk kasus pertama ini untuk pengukuran jembatan ya. Oke, jalan absolut kita dapat besarnya itu kita peroleh dari pengurangan ya, selisih antara nilai eksak dari jembatan Merah Putih yaitu 114.000 cm kurang 113.900 sehingga memberikan hasil itu 100 cm ya, absolut ya, absolutnya 100 cm. Kemudian jalan relatifnya, jalan relatifnya kita peroleh dari perbandingan antara jalan yang ditentukan itu jalan absolutnya itu berbanding dengan nilai eksak atau nilai sejati. Jadi 100 berbanding atau 100 per 114.000. Jadi kita peroleh 0,008771928. Nah, kalau dibawa ke persen ya, kalau dibawa ke persen itu jadinya eh, kita kalikan dengan 100% ya. Nilai ini kita kalikan dengan 100%. Jadi 0,008771928 kali 100%. Kita peroleh 0,00811938 sorry kedua ya. Kedua 98 kali 100% ya. Baik, ini besar dari galat relatif untuk kasus pertama, galat absolut maupun galat relatif pada kasus yang pertama. Uh, Oke, itu kasus pertama. Kita sekarang tinjau untuk kasus kedua. Untuk kasus kedua, kita panjang meja ya. Galat absolutnya kita dapatkan dari selisih antara nilai eksak dan nilai hasil perhitungan. Jadi kita peroleh 500 kurang 400, jadinya 100 cm sama seperti kasus pertama. Besarnya sama, itu 100 cm. Sekarang kita hitung untuk galat relatifnya. Relatifnya kita peroleh perbandingan dari nilai atau ini besarnya galat perbanding nilai eksak. Itu ini tadi 100 ya. 100 perbanding nilai eksak panjang meja ya. 100. Jadi kita peroleh 0,2. Nah, kita ini 0,2 ini untuk galat relatifnya ya. Nah, besarnya berapa persen? Atau persennya berapa? Nah, kita cukup kalikan dengan ini 0,2 ini kita kali dengan 100. Jadinya 0,2%. Ya. Jadi yang paling berarti adalah pada kasus kedua. Jalan yang paling berarti adalah jalan pada Meja. kasus kedua, yaitu pengukuran panjang meja ya. Baik. Jalan aja. Nah, ini sama. Anda silakan cari dulu. Saya sudah bantu dengan yang kedua. Silakan Anda cari.
Saya sudah siswa A sudah, sekarang kita cari siswa B. Wah, Anda sudah terbantukan di situ. Sudah, Pak. Apa? Untuk galat yang kasus kedua absolitnya 1 cm, untuk galat relatifnya 0,1, Pak. Sama. Oke, Mas satu. Jadi yang lebih teliti siswa A ya. Siswa A yang lebih teliti dibanding siswa B. Ya. Oke, itu hasilnya. Kita coba lihat eh, lebih jauh. Nah, tadi pertama kita lihat itu eh, besarnya nilai galat, kemudian bagaimana sampai galat itu terjadi, ya kan? Nah, itu yang di awal tadi. Bagaimana menghitung galat dan apa, dari mana atau bagaimana sampai galat itu terjadi atau galat itu timbul karena apa. Ini sekarang bagian ini kita akan kaji tentang pertanyaan atau tadi ya, pertanyaan kedua tadi. Oke, ini untuk sumber utama dari galat ya, galat merik. Eh, secara umum itu terdapat dua sumber utama penyebab galat dalam perhitungan ya. Secara umum itu terdapat dua sumber utama penyebab galat dalam perhitungan, yaitu pertama galat pemotongan atau istilah asingnya itu truncation error, dan kedua galat pembulatan atau rounding error. Jadi dua sumber utama penyebab galat dalam perhitungan, yaitu galat pemotongan atau truncation error dan galat pembulatan atau rounding error. Ya. Oke. Eh, Selain daripada dua penyebab utama galat ini, Mas, kita akan lihat sumber utama dari penyebab galat yang lain, yaitu uh, secara metode ya, secara metode. Itu uh, galat yang ditimbulkan karena uh, kesalahan pada percobaan ya. Tuh, atau lebih simpelnya kita uh, pakai istilah galat eksperimen, galat eksperimental ya, yaitu galat yang timbul dari data yang diberikan. Tadi kita lihat panjang jembatan, misalkan panjangnya nilai sejatinya sekian, tapi hasil perhitungannya beda dari nilai sejatinya atau nilai eksaknya. Nah, itu salah satu contoh. Galat perhitungannya itu galat yang timbul dari data yang diberikan. Misalnya kesalahan pengukuran atau ketidaktelitian alat ukur. Misalkan bisa terjadi demikian. Alat ukur mungkin sudah tidak memadai ya, tidak bisa memiliki tingkat keakuratan, mungkin karena persoalan ada persoalan di mana alat ukur itu memiliki keterbatasan untuk mengukur uh, panjang atau apa, tergantung eksperimen yang dibuat ya. Nah, ini masuk di ketidaktelitian alat ukur. Jadi galat eksperimental, sekali lagi ada sumber utama galat yang lain, yaitu galat eksperimental. Galat eksperimental ini sendiri galat yang timbul dari data yang diberikan. Jadi misalnya galat karena kesalahan pengukuran dan ketidaktelitian dari alat ukur. Ya. Kemudian galat pemrograman. Galat pemrograman. Galat pemrograman ini sendiri merupakan galat yang terdapat dalam program. Ya. Saya kalau di Pascal bisa kita lihat istilah debugging ya, debug, debug tulisnya. Nah, galat
pemrograman ini merupakan galat yang terdapat dalam program. Sering disebut putu atau bug ya, BUG, bug, baca bug. Dan bagaimana menghilangkan galat tersebut, itu kita kenal dengan proses yang namanya debugging. Nah, tadi saya sebut tadi ya, bagaimana menghilangkan galat tersebut, galat yang timbul akibat kesalahan pemrograman ini. Proses penghilangan galat itu yang namanya debugging, ya debugging ya, dari double G ya, double G, debugging. Ya. Jadi saya tambahkan sini biar ada pembeda, jangan sampai ada keliru. Ya. Nah, Anda waktu di awal-awal itu ya, dulu pasti di sekolah-sekolah, pasti sekolah dasar hingga sekolah menengah atas itu pasti mengenal istilah pembulatan suatu bilangan ya, pembulatan suatu bilangan. Nah, kita akan tinjau galat yang timbul karena uh, pembulatan suatu bilangan dalam bilangan yang tadi dibesarkan 5,7 kita bulatkan ke 6 menjadi 6. Nah, itu terjadi galat di situ nanti. Nah, eh, terkait galat pembulatan ini, galat pembulatan ini ya, itu ada dua. Nah, pembulatan ini ada dua. Yang pertama, in rounding. Jadi ada dua jenis galat pembulatan, yaitu pertama in rounding atau pembulatan ke nilai terdekat. In rounding atau pembulatan ke nilai terdekat. Ini maksudnya bahwa galat yang muncul karena membulatkan sebuah bilangan terdekat. Bisa dibulatkan ke atas, atau kita kenal dengan istilah round up, atau bisa dibulatkan ke bawah, atau round down ya, round down. Misalkan bilangan 3,150027. Misalkan bilangan ini, jika kita bulatkan ke atas atau round up, kita peroleh. Ini kita peroleh 3,2. Dan jika dilakukan round down atau pembulatan ke bawah, maka kita peroleh bilangan 3,10 ya. Kita bulatkan ke bawah jadinya 3,10. Nah, galat yang timbul dari round up kita bisa peroleh tadi pembulatan kan ya, nilai eksaknya berapa? 3,1500027. Nilai pembulatan kan ini. Sehingga kita peroleh 3,15027 kurang 3,2. Jadinya negatif 0,049973. Namun tadi sudah kita lihat, galat itu sifatnya absolut. Maka ini bisa sama dengan juga 0,049973. Tanda negatif bisa diabaikan. Ya. Ini saya sudah tulis sini. Ya. Kemudian untuk bilangan, nah, sedangkan galat yang timbul dari round down, pembulatan ke bawah. Kita peroleh juga 3,1, ini nilai eksaknya ya. 3,15027 dikurang nilai pembulatannya 3,10 sehingga kita peroleh 0,050027. Oke, besarnya berapa? Kalau round down itu, round down ini hasilnya berapa? Galatnya itu, oh ya sudah ada di sini ya, 0,050027. Oke, nah ini untuk in rounding ya. Sekarang chopping, chopping atau pemotongan. Ini uh,
Anda bisa lihat bahwa ada perbedaan. Kalau tadi uh, kita bulatkan, sekarang kita memotong, memotong, chopping ya, istilahnya chopping. Jadi chopping atau pemotongan ini yaitu uh, kita terjadi jika kita memotong sejumlah digit dari sebuah bilangan ya, sesuai dengan yang disyaratkan. Jadi misalkan bilangan 3,1, saya ambil aja bilangan sama 3,150027 dipotong 4 digit di belakang tanda koma, maka diperoleh 3,15. Maksudnya kenapa? Bagaimana? Oh iya, ini 3,150027 dipotong 4 digit ya. Maka kita ini dari belakang. 1, 2, 3, 4. Oh iya, kita potong. Kita buang yang 4 digit di belakang. Jadi sisanya ini 3,15. Nah, jadi dipotong 4 digit di belakang tanda koma, maka diperoleh 3,15. Sehingga galat yang ditentukan, tadi nilai awalnya kan ini 3,150027 dikurang hasil uh, shopping ya. Shopping itu 3,15, nilai eksak kurang nilai shopping atau nilai akhirat, kita peroleh 0,000027. Sampai sini bisa paham ya? Saya rasa ini gampang aja ya, tidak terlalu sulit ya. Oke. Bisa ya? Paham ya? Bisa? Bisa, Pak. Bisa, oke. Saya lanjut ya? Bisa. Oke, baik. Saya lanjut. Nah, ini saya minta kalian bulatkan ke ini yang belum dibuat ini nomor berapa ya? Oh ya, kalian buat untuk nomor 2 dulu, kemudian nomor 2 ini, nomor 3. Kalian buat untuk in rounding. In rounding ini dalam artian round up maupun round down. Bulatkan ke atas maupun bulatkan ke bawah. Dan kalian chopping. Chopping ini kalian saya minta untuk 5 digit ya. Oke, chopnya 5. Tadi nomor 1 sudah dibuatkan, Anda bisa lihat contoh. Ini Anda buat untuk nomor 2, 11, 3, 2, 3, 4, dan 5. Silakan. Nanti saya mau lihat untuk nomor 10 aja dulu. Nomor 2. Maaf, sorry. Nanti yang bingung saya. Ini aja. Tidak ada. Saya membedakan mana yang mata, mana yang kehilangan yang begitu ya. Sebentar. Dan sudah.
Saya sudah untuk nomor Dua. 2, Pak. Baik, coba silakan dibilang jawabannya. Round up dulu. Untuk round up itu dapat 10,325. 5,325. Boleh. Untuk round down itu dapat 10,324. 10,324. Oke, boleh. Oke, Untuk oh ya, nanti baru galaknya dari belakang ya. iya, Pak. Oke, boleh. Nggak apa-apa. Untuk kopling 5 digitnya itu dapat untuk 10,3248764 itu. Untuk 5 digit dari belakang berarti yang dihapuskan 87654. Jadi dapat 10,324, Pak. 7,4 kita memotong ya. 5 digit Iya. hitungannya dari belakang 1, 2, 3, 4, 5. Berarti batas 8 dan 4 ini ya, antara itu ya. Jadi dapat 10,324, Pak. Kita hitung dari belakang shopping ya. 5 digit ya. 1, 2, 3, 4, 5. Oh iya. 10,324 ya. Iya, Pak. Oke, itu dia. Itu yang kita cari, itu yang nilai ini. Ini yang kita cari. Oke, bagus. Nah ini sudah cari galannya, tapi saya rasa perlu menambah. Ini untuk, sorry. Perlu sampai di sini ya. Oke, tadi di mana tadi sini kita kita hitung jalannya dulu atau gimana? Untuk round up maupun round down itu. Ya, halo. Kita hitung jalannya dulu ya. Iya, Pak. Oke, untuk nomor berapa tadi itu 2, Pak. ya 2, Pak. 10, untuk yang rounding 2 rounding ya. Rounding berarti ya 10, ya berapa tadi itu? 3248. Nah, kalian bilang ya 3248 berapa? 7654. Ah, 54. 54. Nah, hasilnya itu jadi berapa tadi? 10,325 ya. 32, 25. 325 ya. Yang rounding runap, maksudnya ini runap ya. Sorry, sorry, sorry. Ya, Iya, Pak. rounding. 325. 10,325. 10,325. Ini maksudnya runap. Nah, sehingga galannya itu nilai sejati kurang nilai lampirannya 10,3248 dikurang 10,325. Hasilnya berapa? Dapatnya Hasilnya hasil pengurangan ini. dapat 10,3248764 kurang
10,32. 5. 25. Empat, lima, enam, tujuh, delapan. Hasilnya, hasil pengurangan ini dapat berapa? Pak, negatif 0, Negatif 0,0 0, 0,00. 0,00, 0 lagi Pak. 0 lagi. Nol, Oke. 1, 1, 615. 2, 3, 4, 6. 615 kan? 1, 2, 3, 4, 3, 6. 4, 6 Pak. 2, 3, 1, 2, 4, 6. 4, 6. Oke, baik. Terus diingat bahwa ini konsep dari absolut nilai galat ya. Sehingga ini kalau kita buat begini, jadinya kan ini ya. Sehingga kalau begini, negatif bisa diabaikan. Sehingga jadinya 0,0, 1, 2, 4, 6, itu ya. Oke, ini untuk round up. Sekarang untuk uh, round down ya, pelatuan ke bawah dari kurikulum itu sendiri. Saya langsung hasilnya ada. Ya berapa tuh? 10,324 ya. 10,324, Pak. Pak. Sehingga jalannya itu dengan 10,324 76 dikurang 10,324. Hasilnya berapa? Hasilnya dapat 0,0008764, Pak. 0,03 kali ya? 0,3 Nol kali. koma Iya Pak. 876654, Pak. 54. Oke. Ini untuk apa namanya round down ya, jalan Nah, pada round down. Baik. Saya rasa untuk ini tadi sudah dicari untuk topiknya ya. Oke, sudah. iya, Pak, sudah. Baik. Kita untuk nomor saya nanti saya kasih tugas ke Anda ya, dan kita coba tinjau untuk ini banyak bagian di sini. Di pertemuan berikut kita bahas untuk galat pemotongan. Namun sebelum masuk ke galat pemotongan, kita akan kaji dulu untuk Deret Taylor ya. Deret Taylor. Taylor. Nanti ada pembahasan sendiri. Atau mungkin saya perlu info sedikit tentang Deret Taylor ya. Ini sebentar. Tadi maksudnya tadi kan Anda lihat chopping. Chopping berarti kita memotong. Sama. Galat pemotongan ini pun kita akan memotong. Dalam artian Anda bisa lihat ilustrasi yang ditunjukkan di sini. Kita untuk keperluan perhitungan ini kan sebentar untuk menunjukkan bagaimana terjadi atau besarnya galat pemotongan. Paling bagus itu kalau kita menggunakan pendekatan deret.
dan kita mengambil Deret Taylor itu paling bagus. Ya. Nah, nanti penjabaran dari Deret Taylor ini sendiri seperti ini, nanti dipotong ya. Nanti dipotong baru karena kebutuhan perhitungan, karena kita cuma mengambil bagian ini dan sisa yang ini yang merupakan galat dan timbul karena kita memotong perhitungan pada orde tertentu. Bisa paham secara ini, bisa paham maksudnya ya. Pak. Oke. Ini saya punya ini sendiri tentang Deret Taylor, saya mungkin akan tunjukkan. Nanti kita kaji besok ada jam kosong di sore hari tidak? Saya mau lanjut dengan Deret Taylor dan masuk ke apa namanya galat pemotongan supaya kita ini bisa ya, bisa besok sore jam-jam, soalnya pagi hari saya ada seminar di kampus, besok sore sekitar jam 4 bisa Bisa, Pak. bisa ya, nanti diingatkan lagi supaya saya ini ya jam 4 Iya. sore ya. Oke, besok nanti kita kaji tentang Deret Taylor, kemudian kita masuk ke galat pemotongan, kemudian kita akan tinjau bagaimana galat pemotongan itu seperti apa dan besarnya itu bagaimana ya. Dan sedikit informasi buat kita semua bahwa untuk masuk ke Deret Taylor itu kita harus menguasai konsep turunan. Sudah belajar kalkulus diferensial kan? Kalkulus diferensial sudah ya, sudah bahas ya, sudah ya. Saya rasa itu perlu Anda kuasai supaya Anda tidak kesulitan untuk membahas Deret Taylor nanti. Oke. Untuk malam ini kita sudahi dulu, kita akan lanjut besok ya. Nanti saya buatkan jadwal untuk lanjutannya. Oke? Oke, Pak. Iya, Pak. Oke, jangan lupa Pak. daftar. Ya, bagaimana? Pak, ini jam 4 sore Ambon, WIB atau WIT, Pak? WIT. WIT ya. Iya, Pak. Tahu lebih jelas lagi itu ide. Waktu Indonesia Togo ya. Ya, bisa ya. Jam 4. Iya, Pak. Oke. Iya, Pak. Baik, nanti jangan lupa daftar hadir dibagikan di grup dan Iya. saya juga akan membagikan rekaman perkuliahan ini untuk saudara bisa lihat ulang ya. Nah, sekalian tugasnya akan saya bagikan di Google Classroom ya. Oke. Pak. Baik, selamat malam semuanya. Selamat malam, Pak. Oke. Selamat. Oke.